Belum lama ini Rexus ngerilis sebuah kursi yang bisa gue bilang sebagai best budget ergonomic chair di tahun 2024. Dan kali ini Rexus ngerilis lagi kursi yang levelnya di atas kursi tersebut, yaitu kursi Rexus NC5 Max. Kursi ini dibanderol dengan harga 2,7 juta rupiah ketika dirilis. Tapi kalau misalnya kalian pengen beli, pasti nantinya akan ada promo-promo menarik, baik di marketplace kesayangan kalian ataupun kalau misalnya kalian mau beli langsung di websitenya Rexus. Untuk warnanya sendiri ada 4 warna. Ini yang gua review adalah warnanya light grey, ada yang warna hitam, ada yang warna biru, dan juga ada yang warnanya hijau. Sebelum gua bahas mengenai fiturnya, sekaligus gua bahas satu persatu kelebihan dan kekurangannya per fitur tersebut. Gua tentunya akan kasih lihat ke kalian ketika beli kursi ini kalian akan dapat apa aja di dalam boxnya. Pertama tentunya ada panduan pemasangan yang wajib banget kalian baca. Kemudian ada baut-baut dan juga kunci L-nya. Kemudian ada aksesoris box yang isinya itu caster yang ukurannya 60 mm tanpa silencer. Kemudian ada gas lift kelas 3 yang warnanya chrome. Kemudian ada wheelbase plastik cover yang warnanya juga chrome. Kemudian ada gantungan jaket beserta plastik chrome juga untuk nutupin bagian bautnya. Selanjutnya ada chair mechanism atau mekanik kursi dengan 4 setelan yang nanti bakal kita bahas. Kemudian ada 4D armrest, ada 3D mesh headrest, kemudian ada metal wheelbase dengan finishing chrome, ada mesh headrest yang udah ada mesh leg restnya juga. Kemudian yang terakhir ada mesh backrest dengan spring loaded lumbar support. Seperti yang tadi gue bilang, gue gak akan pisah segmennya antara fitur, kelebihan, dan kekurangan. Tapi gue akan bahas langsung ketika gue bahas fiturnya satu persatu tentang kekurangan dan juga kelebihannya. Pertama-tama langsung kita mulai aja dari yang paling atas, yaitu headrest. Headrestnya ini berbahan mesh dengan dasaran itu dia jahitannya itu horizontal dengan motif segitiga. Dan untuk kerangka headrestnya sendiri pakai plastik ABS warna hitam. Untuk tingkat kekerasan dari meshnya sendiri di tiap bagiannya berbeda-beda. Dan untuk di bagian headrestnya sendiri dia itu lebih ke medium soft. Untuk mekanisme headrestnya sendiri tentunya dia bisa dinaik turunin, terus dia bisa di tilting ke atas dan ke bawah. Dan ada satu fitur tambahan yaitu dia bisa dimaju mundurin. Hal ini menurut gue jadi game changer untuk kursi ini, terutama untuk gue yang punya badan agak bongkok dan agak turtleneck di bagian kepala gue. Jadi kepala gue tuh agak lebih maju karena bongkok tadi. Dengan adanya kursi ini, ketika gue lagi duduk dengan posisi tegak, kepala gue tetap bisa dapat support dari headrestnya. Dan sebenarnya untuk kalian yang nggak bongkok kayak gue, sebenarnya headrest yang maju ini juga punya advantage juga. Karena biasanya kursi ergonomis yang kita pakai itu punya backrest yang agak tilting ke belakang, sehingga kita kalau duduk di kursi ergonomis dengan posisi tegak, kemungkinan headrestnya memang nggak bisa dipakai. Jadi selama ini headrest itu bisa dipakai kalau kalian lagi nyender atau memang kursinya lagi di tilting ke belakang. Tapi di kursi ini karena headrestnya bisa dimajuin, kalian tetap bisa duduk di posisi tegak sambil kerja, tapi headrestnya masih bisa nopang kepala kalian. Yang menurut gue jadi nilai lebih karena ya tentunya kepala kita jadi nggak cepat pegel, terutama di bagian leher. Turun ke bawah sedikit ada gantungan jaket. Nah ini gantungannya juga berbahan plastik ABS, warnanya juga hitam. Ada plastik covernya di belakang untuk nutupin baut-bautnya yang warnanya itu chrome. Dan ini sebenarnya bisa nggak dipasang asalkan kalian mau beli baut yang sejenis tapi dia lebih pendek. Kalian bisa langsung pasang headrestnya tanpa harus masang si gantungan bajunya. Untuk kelebihannya bisa gue bilang ya ini adalah sebuah fitur yang mungkin nice to have ya. Nggak semuanya make gitu, tapi mungkin untuk pekerja kantoran bisa dipakai buat naruh jaket, bisa dipakai buat naruh tas. Tapi kalau untuk gue sendiri nggak terlalu kepake, jadi kadang bisa gue copot dan gue ganti bautnya. Jadi ini masalah preferensi aja sih sebenarnya. Dan untuk kekurangannya, untuk tutup covernya itu kenapa harus pakai plastik chrome? Yang satu dia fingerprint magnet, kemudian yang kedua dia itu ya kelihatannya cheap karena memang dari plastik dan tentunya dia gampang baret.
Kita turun lagi ke bagian backrest, dan untuk backrestnya sendiri ini dia pakai bahan dan motif yang sama dengan headrest. Untuk bagian atasnya kekerasannya itu bisa dibilang medium firm, tapi untuk bagian di lumbar supportnya dia itu ke arah medium soft. Jadi seperti yang gue bilang tadi, walaupun dia pakai bahan mesh yang sama, tapi untuk tingkat kekerasannya itu berbeda tergantung di mana posisinya. Untuk rangkanya sendiri sama ya dengan headrestnya, dia pakai plastik warna hitam yang berbahan ABS juga, dan dia punya aksen chrome di bagian tengah sama dengan yang ada di gantungan baju tadi. Untuk tipe lumbar supportnya dia itu udah terintegrasi ya dengan backrestnya, dan bentuknya itu setengah silinder agak gede gitu, dan dia itu di belakangnya ada per yang cukup gede dan cukup keras juga buat ngebalikin posisi dia ke depan ketika kita senderin. Jadi memang untuk mensupport bagian lower back kita. Untuk kelebihan dari backrest ini menurut gua, backrestnya cukup spacious, dia ukurannya gede, jadi untuk yang badannya besar juga nggak ada masalah duduk di kursi ini. Kemudian lumbar supportnya ini proper banget, beda dengan NC3 yang dinaik turunin dengan model plastik yang kecil seperti itu. Ini benar-benar terintegrasi dengan backrestnya, dan dia benar-benar neken ke bagian lower back, jadi memang dia optimal banget buat memaksimalkan posisi duduk ergonomis kita. Untuk kekurangan sendiri di bagian backrestnya menurut gua nggak ada masalah, walaupun dia itu one piece dari atas ke bawah pakai frame dari bahan plastik ABS. Menurut gua ini cukup kuat juga. Cuman yang agak ngeganggu menurut gua lagi-lagi pemasangan plastik chrome di bagian tengah yang mungkin dibuat untuk membuat kursi ini jadi lebih elegan, tapi menurut gua jadi terkesan cheap karena bahan chrome plastiknya tadi itu ya tentunya fingerprint magnet dan juga gampang baret. Seandainya ini dibuat jadi brush metal aja atau mungkin dicat warna silver metallic aja, mungkin menurut gua bakalan lebih oke lagi dibandingin pakai chrome yang nantinya bakalan kotor dan juga baret-baret. Selanjutnya gua akan bahas untuk bagian armrest. Nah, untuk bagian armrestnya sendiri dia udah 4D, jadi dia bisa dikeatasin, ke bawahin, ke depan, ke belakang, kiri, kanan, serong kiri dan juga serong kanan. Dengan ekstra dia udah pakai soft touch di bagian atasnya. Untuk kelebihan dan kekurangan di bagian 4D armrestnya sendiri ini menurut gua nggak ada ya, karena memang untuk 4D armrest di rentang harga yang 2 jutaan ke atas, 4D armrest tuh udah sesuatu yang wajib gitu. Jadi memang udah harus ada dengan soft touch, jadi nggak ada masalah ketika dipakai. Menurut gua oke, naik turunnya smooth, dan untuk soft touchnya juga masih enak buat disenderin ketika pakai sikut. Lanjut lagi ke bawah, kita bahas bagian seat restnya yang juga berbahan mesh. Bahannya itu sama ya dengan backrest dan juga headrest, dia pakai mesh yang sama. Kemudian dia juga punya pola yang sama, tapi untuk tingkat kekerasannya itu dia lebih ke arah medium firm. Di bagian depannya ini ada foam, tapi semacam foam yang dipakai ketika kita lagi masang AC gitu, entah lupa gua namanya apa, kalau nggak salah Armaflex, Isoflex atau apa. Jadi dia berbeda dengan foam yang poros gitu, yang kayak foam-foam yang biasa dipakai di bantalan kursi gitu. Dia ini foamnya lebih rubbery gitu, jadi asumsi gua karena ini mesh dan kita bakalan keringetan dan nembus ke bawah karena ini mesh, dia pakein foam yang modelnya nggak nyerap air gitu. Jadi supaya foamnya juga nggak cepet rusak, nggak cepet bau juga, dan mungkin untuk tingkat ketahanannya juga lebih tinggi. Di kursi ini dia pakai foam seperti itu. Dan untuk sisi rangkanya ini terekspos ke atas, jadi untuk bagian meshnya itu dijepit ke rangkanya tentunya, tapi sisi rangkanya ini kelihatan ke atas, jadi kayak ada list warna hitam gitu. Untuk kelebihannya pertama tentunya dari meshnya. Untuk kekerasannya itu dia nggak terlalu keras dan dia juga nggak terlalu lembek, jadi duduk di atasnya itu masih berasa membelnya, masih nyaman. Ditambah bahannya juga banyak rubbernya daripada nilonnya, dan dia adem tentunya karena dia pakai mesh. Yang sebenarnya gue pernah pakai bahan dan motif yang sama, yaitu di kursi Obis Lambda yang pernah gue review, dan itu adalah salah satu bahan mesh terenak yang pernah gue pakai. Dan di kursi ini pakai bahan yang sama, jadi gue senang banget ketika tahu bahan yang dipakai adalah bahan yang sama. Selanjutnya untuk di bagian depannya juga ada foam yang tadi gue bilang, yang tahan air, terus dia lumayan dense juga. Yang ada beberapa kursi yang pernah gue review di bagian depannya nggak ada foamnya, jadi agak disayangkan karena di bagian depan itu adalah salah satu titik tumpu di mana bagian bawah paha kita itu pasti nempel di situ. Jadi kalau misalnya nggak ada foam, ujung-ujungnya bagian bawah paha kita itu langsung kena ke ujung frame, dan itu pasti nggak nyaman banget kalau dipakai lama-lama.
Tapi kalau dikasih foam seperti ini tentunya jadi nyaman juga, dan karena bahannya anti air tentunya dia nggak bau, dan mungkin untuk daya tahan jangka panjangnya lebih bagus lah dibandingin pakai foam biasa yang poros gitu. Terus sama ya kayak di bagian backrestnya, dia itu cukup spacious, luas gitu. Jadi untuk yang berbadan besar, berpostur tinggi dan juga lebar, pakai kursi ini sebenarnya enak banget, cocok banget. Dan kalau misalnya kalian mau duduk sila di atasnya juga masih bisa, sama dengan kayak di kursi NC3 yang udah gue review kemarin. Untuk kekurangannya menurut gue ini bagian rangka plastik yang terekspos ke atas tadi, yang bentuknya itu kayak list di sekeliling seatrestnya. Walaupun mungkin ini nambah aksen ya, kayak bikin kursinya jadi lebih bold gitu, tapi dia agak edgy. Jadi kalau misalnya kalian mau duduk sila di atasnya, nggak sengaja kepentok ke bagian kaki kalian, itu mungkin cukup agak berasa sakit juga ya. Kalau misalnya kalian ngenain bagian kayak samping tulang kering gitu ke bagian ini. Gua udah ngerasain sekali. Ya walaupun bisa dimitigasi gitu ya, kalau misalnya kalian duduk lagi di atasnya mungkin gak bakalan kejadian kayak gitu lagi kalau hati-hati. Tapi ya gue cuma mau sharing aja karena gue sempat ngerasain kepentok 1 kali dan ya lumayan juga gitu. Selanjutnya kita akan bahas bagian leg rest, dan leg rest ini nggak ada di NC3, dia cuma ada di NC1 Max. Dan untuk leg restnya sendiri bahannya adalah mesh yang sama dengan yang ada di seatrest, backrest dan juga headrest. Gue baru pertama kali nyobain kursi dengan seatrest yang punya bahan mesh, karena biasanya bahannya plastik. Kursi NC1 Max itu pakai plastik, kursinya Fantech OCA juga pakai plastik. Dan untuk kelebihannya menurut gua dengan pakai mesh yang medium soft, dia pakainya medium soft untuk tingkat kekerasannya di bagian leg restnya, ternyata cukup nyaman juga ya ditaruh di atas paha. Memang mungkin nggak senyaman yang pakai foam, tapi nggak segerah kalau misalnya pakai foam. Jadi dia ada di tengah-tengah lah, tapi jauh lebih baik daripada yang modelnya plastik. Terus kelebihannya lagi di kursi ini, untuk bagian leg restnya ini dia udah intuitif banget ya. Mungkin kalau kalian pernah ngeliat review gua tentang NC1 Max, terus kursi Fantech OCA, dia pakai modul leg restnya, modulnya sama, jadi dimajuin ke depan. Terus untuk ngaktifinnya, untuk ngebukanya itu kita harus puter ke belakang, yang menurut gue itu nggak intuitif. Dan di kursi ini akhirnya proper gitu, jadi kalau misalnya kalian mau buka itu tinggal dimajuin, terus tinggal di keatasin. Buat nutupnya lagi tinggal di keatasin, terus diturunin. Jadi memang benar-benar intuitif, yang nggak ngerti sama sekalipun mungkin secara natural bisa pakai leg restnya dengan baik. Tapi kekurangannya menurut gue satu, dia agak sedikit keras ya untuk majuin mundurinnya. Mungkin in time dia bakalan lebih gampang. Dan untuk panjangnya sendiri ini relatif ya. Kalau gua itu di tinggi 178, untuk bagian leg restnya ini cuma nyampe di betis aja. Nggak masalah juga sih sebenarnya ya. Cuman kalau misalnya kalian pengen sampai benar-benar nyampe di ujung kaki, kalian mungkin cocoknya di tinggi 170, 172 gitu. Tapi untuk yang 185 ke atas kayaknya ini bakalan kurang efektif ya kayaknya. Soalnya tentunya bagian leg restnya ini pasti nanti di bagian betis dekat lutut, dan itu pasti nggak nyaman. Jadi sweet spot untuk leg rest ini mungkin di 172, 178 lah. Ini sweet spot banget. Di bawah 170 bukan jadi leg rest lagi, tapi jadinya footrest ya. Jadi ya sebenarnya oke-oke aja sih, nggak ada masalah. Ya tergantung namanya jadi leg rest atau footrest, tergantung tingginya kayak gitu ya. Kemudian kita turun lagi ke bagian seat mechanism atau mekanik kursinya. Tipenya itu dia pakai butterfly mekanisme ya, dengan 4 pengaturan, yaitu naik turun, tilting 140 derajat yang bisa di lock. Kemudian ada pengaturan untuk retensi dari tiltingnya tadi. Dan satu lagi yang nggak ada di NC3, yaitu dia bisa maju mundurin untuk seatrestnya. Fitur ini cukup penting karena kalau misalnya kalian beli kursi ergonomis, satu kursi ergonomis itu belum tentu cocok untuk setiap postur tubuh. Walaupun misalnya tinggi kalian ada yang 178 sama kayak gua gitu, tapi panjang dari ujung kaki ke lutut dan lutut ke bagian pantat belakang itu belum tentu sama panjangnya, walaupun sama-sama 178. Karena fisiologi setiap orang kan beda-beda ya gitu. Dengan adanya pengaturan untuk maju mundur seatrestnya, kalian bisa ngatur posisinya supaya si seatrestnya itu benar-benar pas di bagian pantat sampai ke ujung paha.
Kalau misalnya terlalu mepet ke bagian bawahnya lutut gitu, ke bagian sikunya, kalian bisa mundurin sedikit, mungkin sekitar 3 jari, 4 jari gitu idealnya. Tapi kalau terlalu mundur, misalnya sampai 5 atau 6 jari, kalian bisa majuin. Dan itu nilai plus di bagian seat mekanismenya di kursi NC5 Max ini. Tapi untuk kekurangannya sama kayak di NC3, dia masih pakai model jadul gitu yang masih pakai tuas, dan sekarang udah banyak yang pakai model tali ya. Tapi ya tetep lah ini berfungsi. Tapi kalau misalnya dia udah pakai model mekanisme yang lebih baru ya kelihatannya bakalan lebih modern aja gitu kursinya. Turun lagi kita ke bagian bawah, ini dia pakai gas lift kelas 3 yang finishingnya warna chrome, dan ini menurut gua adalah sebuah kekurangan ya, karena gas lift ini dipakai di kursi NC3 yang notabene dia itu kursi budget, dan ini dipakai di kursi yang 2,7 juta gitu. Kayaknya sayang banget kenapa nggak langsung dinaikin ke kelas 4, karena tentunya kursi ini lebih besar, terus materialnya lebih bagus, dan asumsinya bisa dipakai ke orang yang beratnya lebih tinggi lagi dibandingin orang yang pakai kursi NC3 gitu. Jadi kalau misalnya dipakein gas lift kelas 3 kayaknya sayang banget, yang harusnya mestinya udah langsung kelas 4. Karena kalau udah kelas 4 berat badan yang 110, 120 aja nggak ada masalah. Sedangkan yang ini walaupun diklaim bisa sampai 120 kilo, tapi kita tetap harus mikirin bahwa kursi ini juga ada bobotnya. Terus kita juga duduknya kadang suka sembarangan, main langsung duduk aja, nggak halus gitu ya. Pastinya nggak terlalu safe juga bisa dibilang untuk jangka panjang kalau misalnya berat badan kalian di atas 80-90 kilo. Tapi kalau di bawah itu nggak ada masalah, it's okay. Dan di bagian bawah ada wheelbase-nya. Nah, wheelbase-nya ini, wheelbase yang dipakai adalah wheelbase yang sama dengan NC3, yaitu wheelbase dengan sambung-sambungan, ada las-lasannya yang dilapisi chrome, dan las-lasannya itu kelihatan yang harus ditutupin lagi oleh plastik cover yang warnanya chrome. Walaupun di review NC3 gue bahas itu nggak ada masalah, nggak apa-apa, it's okay. 2 tahun lebih temen gue pakai, nggak ada problem untuk tipe wheelbase seperti itu. Tapi dari sisi estetikanya kurang. Kemudian ini kayaknya kurang cocok buat ditaruh di kursi di atas 2,5 juta gitu. Sebaiknya pakai yang one piece aja kayak di Daxa Zen, atau bisa juga pakai nylon base yang ada tatakan kakinya, model-model zaman sekarang gitu. Menurut gue itu lebih proper kelihatannya dibandingin pakai yang ada sambung-sambungannya seperti ini. Jadi kayaknya disayangin untuk wheelbase-nya. Walaupun secara daya tahan, durabilitas, it's okay, no problem. Mau berat kalian 100 kilo juga kayaknya nggak ada masalah, nggak bakalan patah gitu. Tapi secara estetiknya tentunya kurang. Dan menutup kekurangannya di bagian yang terakhir, di bagian paling bawah adalah casternya, yang sama juga kayak yang dipakai di kursi NC3. Dia masih pakai caster ukurannya 60 mm dengan bahan full plastik ABS, nggak ada nilonnya. Jadi agak kurang grippy, ditambah dia nggak ada silencernya. Jadi kalau digeser sama dengan NC3 dia bunyi klotak-klotak seperti itu. Jadi kalau misalnya gua mau rangkum kursi ini berdasarkan kelebihan dan kekurangan yang tadi gua udah sebutin untuk setiap part yang ada di kursi ini. Untuk bagian mekanisme kursi ke atas bagus, tapi untuk di bawahnya mekanisme kursi menurut gua agak kurang gitu. Untuk wheelbase-nya, untuk casternya bisa diganti, bisa dibeli lagi yang lebih bagus, bisa di-upgrade lah gitu. Untuk gas lift-nya juga bisa di-upgrade, tapi tentunya akan keluar duit lagi. Walaupun sebenarnya secara fungsional masih oke, nggak ada masalah juga gitu. Tapi kalau misalnya ini mungkin bisa dinaikin levelnya, bakalan lebih perfect lagi lah buat kursi ini. Kemudian untuk yang bagian atasnya no problem ya, untuk seatnya itu enak dipakainya, salah satu bahan mesh dan motif mesh yang gua suka karena gue pernah pakai tipe seperti ini sebelumnya. Kemudian armrestnya udah standar, udah 4D. Kemudian untuk backrestnya dia punya lumbar support yang menurut gua oke banget di harga di under 3 juta. Menurut gua yang pernah gue cobain ini untuk bagian lumbar supportnya itu paling enak, paling support lah, paling enak berasa gitu di kursi ini. Dan untuk bagian headrestnya menurut gua game changer banget, ini enak banget.
bisa dimajuin, jadi bener-bener bisa duduk di posisi tegak, ergonomis, tapi pala kalian tetap bisa disupport sama headrestnya yang jarang banget ada di kursi-kursi ergonomis yang pernah gua cobain. Kalau nggak salah yang ada tuh cuman di Noir and Fall ya, gue pernah nyobain dan itu harganya kalau nggak salah 3 lebih ya, apa hampir 4 gitu, lupa gua. Tapi adanya fitur itu di kursi ini di harga 2,7 juta jadi sesuatu yang menurut gua oke banget. Bisa gue bilang gue suka pakai kursi ini, gue akan pakai tapi mungkin gue akan upgrade di bagian bawahnya. Oh ya, satu lagi gue lupa ya, untuk bagian leg restnya juga lumayan enak, dipakai senderan juga sambil duduk sambil nonton dengan headrest yang enak ini juga enak banget ya. Jadi kalau kalian minat, link pembeliannya ada di deskripsi. Kalau kalian beli lewat link gue, artinya kalian udah ngebantu gue dan channel ini karena gue akan dapat sedikit komisi dari sana. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa langsung tanya di komen. Kalau kalian punya tinggi badan 170-an, kalian bisa cek di YouTube-nya Tech Manis, nanti dia review juga, dan menurut persepsi dan postur tubuhnya dia seperti apa mungkin berbeda gitu dibandingin gue, kalian bisa cek juga di sana. Itu aja untuk review kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.